السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih agak lemes kayaknya ya, karena ba'da sahur gitu ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, nggak terasa kita sudah memasuki Ramadan yang berapa? Yang ketiga, alhamdulillah. Kita berharap kedepannya ya terus lancar dan juga yang sudah berlalu mudah-mudahan makbul diterima Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang masih kurang mungkin kita senantiasa evaluasi. Yang masih kurang mungkin Ramadan 2 hari yang lalu itu yang sudah kita jalani, insya Allah mudah-mudahan dapat kita perbaiki. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melakukan ibadah yang sangat mulia, yaitu sholat subuh berjamaah. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Man shallal ghudah fi jama'atin." Barang siapa yang sholat di pagi hari, maksud sholat subuh berjamaah di pagi hari berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk, yazkurullah, lalu berzikir kepada Allah, termasuk ta'lim bagian daripada zikrullah. Ya. Berzikir kepada Allah. Kita sekarang sedang berzikir kepada Allah hatta tatlu'asy syams, sampai matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit. Summa shalla rak'atain, kemudian salat dua rakaat. Ya, ulama menjelaskan maksudnya ketika syuruk atau matahari terbit itu bukan langsung sholat 2 rakaat karena ada larangan. Tunggu agak meninggi, ya sekitar kurang lebih mungkin sekitar 15 menit kurang lebih, baru sholat 2 rakaat. Dan ini sholat awal duha. Sebagian mengatakan sholat isyraq, sholat syuruk dan lain sebagainya. Ya, maka ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ka'ajri hajjatin wa umratin, ya mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, tambah yaitu sempurna. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini bukan berarti kita kultumnya sampai syuruk ya. Ya, kalau kultumnya sampai syuruk ya nanti khawatir ya kelamaan. Jadi nanti setelah selesai kultum silahkan lanjutkan dengan zikir dan baca Al-Quran. Ya. Baik, jamaah sekalian, ada 2 hal ya, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, dan ada 2 hal juga yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Jadi mau disampaikan yang surga dulu apa yang neraka dulu nih? Surga dulu ibu ya. Kalau bapak-bapak kayaknya senangnya neraka dulu ya. Surga dulu. Jadi suila Rasulullah SAW dalam hadis Hasan diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi SAW ditanya tentang apa? An aktsari ma yudkhilun nasa jannah, tentang ya apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maksudnya amalan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Ya. Tujuan orang bertanya seperti ini tentunya agar kita dapat mengikutinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia. Definisi takwa ini banyak jamaah sekalian, tapi intinya sama. Dan salah satu definisi yang sangat masyhur yang dibawakan oleh Talaq bin Habib, seorang tokoh tabi'in, yaitu an ta'amala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah, yaitu engkau melakukan ketaatan kepada Allah ala nurin min Allah, di atas cahaya Allah. Maksudnya
di atas syariat yang Nabi Muhammad SAW bawa, di atas tuntunan. Ya. Tarju thawab Allah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, ya, sebagaimana kabar dari Nabi SAW terkait puasa Ramadan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi ibadah itu justru kita didorong untuk berharap kepada Allah, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah berharap ganjaran dari manusia, berharap pujian dari manusia. Jadi takwa pengertiannya yang pertama tadi, melakukan ketaatan, ya, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dilanjutkan oleh Talq bin Habib pengertian takwa, yaitu wa an tatruka ma'siyat Allah, engkau meninggalkan maksiat ya kepada Allah, ala nurin min Allah, di atas cahaya petunjuk Allah, takhafu adzab Allah, takut diazab atau takut azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pengertian takwa. Maka jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan Ramadan ini, kita yang masih bergelimang dosa, ya, apalagi yang masih terjerumus dengan dosa besar, apalagi yang masih kerja di tempat-tempat yang haram, masih suka mengkonsumsi yang haram, maka ini kesempatan emas untuk tatruk, untuk tinggalkan, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang memasukkan ke surga yang kedua adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Maka itu salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma ahsanta khalqi. Ya Allah, wahai Allah, Engkau telah membaguskan rupaku, jasadku, penciptaanku. Ya. Fa ahsin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Baca doa ini. Jamaah sekalian, setiap manusia pasti melakukan perbuatan kesalahan. Ya, tidak ada di antara kita kecuali Nabi SAW yang maksum. Di antara kita pasti memiliki akhlak, sisi-sisi akhlak yang buruk. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Butuh waktu yang panjang. Memperbaiki watak itu kalau istilah Jawa, istilah Jawa memperbaiki watak itu ya lebih sulit. Karena saya istilah Jawanya ya, Pagin biasanya hafal ya, watak Jawa ya, Pagin ya. Memperbaiki watak itu lebih sulit, butuh waktu yang panjang. Maka itu dibantu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga dari tahun ke tahun ada progres, ada kemajuan. Akhlaknya pelan-pelan, yang buruk-buruk mulai berkurang, bertambah dengan akhlak-akhlak yang mulia. Itu dua hal yang banyak memasukkan orang ke dalam surga: berusaha bertakwa dan juga berakhlak mulia. Lalu ketika Nabi ditanya tentang an aktsari ma yudkhilun nasan nar, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka? Apa jemaah? Ibu-ibu biasa hafal. Apa ibu-ibu? Bapak-bapak biar nggak ngantuk. Bagus. Al-famu wal farj, yaitu mulut dan kemaluan. Jadi yang paling banyak memasukkan seseorang ke neraka apa? Mulut dan kemaluan. Subhanallah. Banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan. Yang paling kita hafal mungkin berdusta, ya, menipu, ya, fitnah, ghibah, namimah. Ya. Baru-baru ini ada jamaah ibu-ibu bertanya tentang perihal orang yang suka mengadu domba, orang yang suka, ya, gak seneng kalau melihat saudaranya akrab.
Maka ini kita jawab, ini adalah namimah. Apa itu? Namimah. Wah, langsung hafal itu. Jadi ibu-ibu yang bertanya waktu itu langsung hafal sampai sekarang. Namimah, mengadu domba. Nah, ini bahaya. Ya. Jadi ketika si A dengan si B akur, akrab, tentrem, datang pihak ketiga ngomong ke si A, si B tuh begini, kamu kata si B begini. Datang ke si B, si A tuh begini, ngomongin kamu begini. Padahal enggak. Yang akhirnya terjadi apa jemaah? Yang tadinya akur, rapat, tentrem, pisah, bermusuhan. Ini namimah. Maka itu para ulama memasukkan namimah ya ke dalam golongan sihir. Ke dalam golongan apa? Sihir. Bahkan dijelaskan efeknya lebih dahsyat dari sihir, lebih cepat maksudnya. Kalau sihir butuh proses, kalau namimah itu kadang seketika. Yang tadinya tentrem, akrab, bisa-bisa seketika bermusuhan. Hitungan menit, hitungan jam bisa berubah. Nah ini bahaya namimah. Ya. Wala tuti'il mukadzibin. Ya, jangan wala tuti'il mukadzibin. Jangan kau ikuti, taati orang-orang yang pendusta. Wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan engkau dalam surat Al-Qalam engkau mengikuti ya orang-orang yang banyak sumpah. Banyak bersumpah. Demi apa? Menutupi kebohongan dia bersumpah. Demi Allah begini, demi Allah begini. Wallahi, padahal dusta untuk menutupi kedustaan. Hina. Ya. Dilanjutkan ya. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamin. Hammaz yaitu suka mencela kemana-mana, kesana kemari mencela. Celak sini, celak si fulan, celak si fulan. Ya. Masya'in binamin, jalan keliling-keliling binamin dengan namimah. Ya, membuat suatu tatanan kerukunan menjadi acak-acakan. Karena namimah berjalan dia ke sini, ngadu domba si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan. Subhanallah. Ya. Maka itu hati-hati dengan fam, yaitu mulut. Jadi ini yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ya, selain namimah, ya seperti tadi berdusta dan lain sebagainya. Maka jamaah sekalian, hindari kedustaan. Apalagi bulan Ramadan, khawatir pahala puasa kita hilang. Siang hari Ramadan jangan sampai kita berdusta. Bukan berarti siang doang ya, malam juga. Nah, terutama siang, kenapa? Khawatir pahala puasa kita hilang sia-sia. Ya, jelaskan. Lalu yang terakhir yang memasukkan orang ke neraka yang paling banyak yaitu al-farj, yaitu kemaluan. Ya, kemaluan jemaah sekalian. Ya, sekarang masya Allah zamannya sudah serba medsos, serba sosial. Ya, serba sosial. Perzinahan di mana-mana, bentengi anak-anak. Ya, bahkan anak SD itu sudah ngerti berzina. Ya, auzubillah min dzalik. Ya. Jadi bahkan kadang-kadang siswa SMA, SMP punya kerjaan sampingan. Itu yang apa? BO. Saya dikasih waktu dia tahu. Waktu itu soalnya itu yang kasih tahu saya. Open BO. Bayangkan kerja sampingan apa? Open BO. Open BO itu open buka, BO-nya booking online. Bagus ternyata game open BO ya, booking online. Maksudnya apa? Prostitusi, pelacuran. Ya, hanya dengan modal handphone. Itu anak para siswi sebagian SMP, SMA, dia sekolah sebagaimana sekolah, tapi habis itu dia jajakan dirinya sebagai pezina melalui online. Nah, ini banyak jamaah sekalian, hati-hati ya. Bahkan banyak kasus akhirnya berujung pembunuhan. Ya, dibunuh oleh pelanggannya sendiri dan lain sebagainya. Masya Allah. Khawatir ini betul-betul suul khatimah. Ya, jamaah sekalian. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jadi pentingnya kita
ya memperhatikan dua hal yang paling banyak memasukkan di surga. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk menjadi orang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Lalu pentingnya kita mempelajari dua hal yang paling banyak memasukkan di dalam neraka, yaitu lisan atau mulut dan juga kemaluan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Mudah-mudahan ya kita dimudahkan dan juga diterima seluruh amal-amal kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.